Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini bukanlah tanpa alasan, melainkan tanda kebesaran Allah dan jalan menuju hidayahnya. Kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah penuh haru dan makna. Ribuan warga Los Angeles yang dilanda bencana besar, akhirnya menemukan cahaya Islam dan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Bagaimana perjalanan mereka hingga mendapatkan hidayah? Saksikan cerita lengkapnya, penuh inspirasi dan hikmah yang mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin. Bismillah. Mari kita mulai. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia, kini berubah menjadi lautan api. Kebakaran besar yang melanda kota itu tidak hanya meluluhlantakkan bangunan-bangunan megah, tetapi juga mengguncang hati ribuan warganya. Dalam sekejap, kehidupan mereka berubah. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan orang-orang tercinta. Di tengah reruntuhan dan kepulan asap, banyak warga yang mulai mempertanyakan hidup mereka. Mereka merasa seperti ada yang hilang, seperti ada kekosongan yang selama ini mereka abaikan. Di sebuah pusat bantuan sementara, sekelompok warga Los Angeles bertemu dengan seorang pria Muslim bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang relawan yang datang untuk membantu para korban kebakaran. Namun, selain membawa bantuan fisik, Ahmad juga membawa pesan spiritual yang kuat. Salah satu warga bernama Robert, yang dikenal sebagai seorang Kristen yang taat, mulai berbicara dengan Ahmad. Ahmad, aku melihatmu selalu tenang di tengah semua ini. Apa yang membuatmu begitu? Ahmad tersenyum. Karena aku percaya bahwa setiap ujian yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Dan di balik setiap ujian, selalu ada hikmah yang bisa kita pelajari. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari diskusi panjang antara Ahmad dan warga lainnya. Mereka mulai bertanya tentang Islam, tentang kehidupan setelah mati, dan tentang makna dari semua bencana ini. Robert, bersama beberapa warga lainnya, mengundang Ahmad untuk berdiskusi lebih dalam. Kami ingin tahu, Ahmad, mengapa menurutmu Islam adalah kebenaran? Ahmad dengan sabar menjelaskan, ia tidak memaksakan keyakinannya, tetapi berbicara dengan logika dan kasih sayang. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak ada sekutu baginya, Dia adalah pencipta segalanya, dan setiap manusia diciptakan untuk menyembahnya. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Robert menyanggah, tetapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan? Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan, Al-Quran penuh dengan mukjizat, baik secara ilmiah maupun bahasa. Contohnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa alam semesta ini terus mengembang. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 47, dan fakta ini baru ditemukan oleh para ilmuwan pada abad ke-20. Selain itu, tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau logika. Perdebatan itu berlangsung lama, tetapi suasananya penuh dengan rasa saling menghormati. Ahmad juga menunjukkan beberapa ayat Al-Quran, seperti Qiyas Al-Ikhlas yang menegaskan keesaan Allah, dan Qiyas Al-Baqarah, ayat 2. Yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semakin lama mereka berdiskusi, semakin banyak warga yang merasa tersentuh. Mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hati mereka, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Salah satu warga bernama Emily berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali kamu membaca ayat-ayat itu, hatiku merasa tenang. Aku merasa seperti inilah jawaban yang selama ini aku cari. Ahmad menjawab, itulah keindahan Al-Quran, ia tidak hanya berbicara kepada akal, tetapi juga langsung kepada hati. Setelah berminggu-minggu berdiskusi, banyak dari warga tersebut akhirnya memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Mereka mulai membaca Al-Quran, menghadiri kajian yang dipimpin oleh Ahmad, dan perlahan-lahan memahami keindahan ajaran Islam. Setelah mendapatkan bimbingan dari Ahmad, ribuan warga Los Angeles memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini diambil dengan penuh kesadaran, bukan karena paksaan, melainkan karena mereka benar-benar yakin bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk berangkat umroh bersama-sama.
Dengan bantuan dari komunitas Muslim di Amerika, mereka berhasil mengatur perjalanan ke Mekah. Di Tanah Suci, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Melihat Ka'bah untuk pertama kalinya membuat banyak dari mereka menangis. Emily berkata dengan air mata mengalir di pipinya, "Aku merasa seperti pulang ke rumah. Ini adalah tempat yang selalu aku cari." Di Mekah, mereka tidak hanya menjalankan ibadah umroh, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang Islam. Mereka belajar tentang tauhid, salat, dan nilai-nilai Islam lainnya. Ahmad yang ikut menemani mereka berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja." Setiap hari di Mekah adalah hari penuh pelajaran dan refleksi. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali, meninggalkan kehidupan lama mereka yang penuh dengan kekosongan, dan memulai kehidupan baru yang penuh dengan makna. Setelah menyelesaikan ibadah umroh, banyak dari mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah untuk sementara waktu. Mereka merasa bahwa disinilah mereka bisa benar-benar mendalami Islam dan memperkuat iman mereka sebelum kembali ke Amerika. Kisah mereka belum berakhir. Di Mekah, mereka terus belajar dan bertumbuh sebagai Muslim. Mereka bertekad untuk menjadi duta Islam yang penuh kasih sayang ketika saatnya tiba untuk kembali ke Los Angeles. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka melanjutkan perjalanan spiritual mereka, berdoa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi dunia. Hingga kini, ribuan warga Los Angeles itu masih berada di Tanah Suci, menjalani hari-hari mereka dengan belajar, beribadah, dan memperkuat iman. Mereka adalah bukti nyata bahwa setiap ujian dari Allah selalu membawa hikmah yang luar biasa. Sesungguhnya, setelah kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Di bawah naungan Ka'bah, mereka merasa seperti berada di tempat yang telah lama mereka cari. Emily, salah satu warga yang baru masuk Islam, berdiri terdiam memandangi Ka'bah dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku merasa seperti dilahirkan kembali," bisiknya. Robert, yang dulunya seorang pendeta, kini berdiri di samping Ahmad. "Ahmad, aku tidak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan sebelumnya. Tempat ini benar-benar suci." Ahmad tersenyum. Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam. Semua orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk bersujud kepada Allah, Tuhan yang Esa. Mereka memulai ibadah umroh dengan penuh khidmat, mengikuti setiap langkah yang diajarkan Ahmad. Ketika tawaf di sekitar Ka'bah, Emily merasa terhubung dengan jutaan umat Muslim lainnya. Dia berkata, "Aku tidak pernah merasa seindah ini. Semua orang di sini datang untuk satu tujuan, menyembah Allah." Di tempat Sa'i, saat mereka berjalan antara Bukit Safa dan Marwah, Ahmad menceritakan kisah perjuangan Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang mencari air untuk anaknya. Kisah itu menyentuh hati semua orang. Emily berkata, "Kisah ini mengajarkan aku tentang kesabaran dan keyakinan kepada Allah." Di akhir ibadah, ketika mereka mencukur rambut sebagai tanda penyerahan diri, Robert merasa lega. "Aku merasa beban hidupku terangkat. Seolah-olah aku benar-benar memulai kehidupan baru." Setelah menyelesaikan umroh, mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama di Mekah, memanfaatkan waktu untuk belajar Islam lebih dalam. Ahmad membawa mereka ke berbagai kajian di Masjidil Haram, di mana mereka mendengarkan ceramah dari para ulama. Setiap malam, mereka duduk di sekitar Ahmad, bertanya tentang berbagai aspek Islam. "Ahmad," tanya Emily, "mengapa Islam sangat menekankan keadilan dan kasih sayang?" Ahmad menjawab, "Karena Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Tugas kita adalah menegakkan keadilan, menunjukkan kasih sayang, dan menjaga harmoni di antara sesama makhluk Allah." Robert, yang dulu memiliki banyak pertanyaan tentang Islam, kini menjadi salah satu peserta diskusi yang paling aktif. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Apa yang membuatnya begitu dicintai oleh umatnya?" Ahmad menceritakan kisah Nabi Muhammad dengan penuh cinta, mulai dari sifat kejujurannya, pengorbanannya untuk umat, hingga ajarannya yang penuh kasih sayang. Cerita itu membuat semua orang terharu, terutama ketika mendengar bagaimana Nabi Muhammad selalu mendoakan umatnya, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Warga Los Angeles yang kini telah menjadi Muslim mulai merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Di Mekah, mereka menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari gemerlap duniawi yang dulu mereka kejar. Emily berkata, "Dulu aku selalu merasa gelisah,
meskipun aku punya segalanya. Tetapi di sini, dengan Islam, aku merasa tenang meski aku tidak memiliki apa-apa. Robert, yang dulu seorang pemuka agama, kini menjadi salah satu penggerak semangat bagi kelompok itu. Dia mulai membantu Ahmad mengajarkan cara salat dan membaca Al-Quran kepada warga lainnya. Islam benar-benar mengubah cara aku memandang hidup. Aku ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, katanya. Saat mereka terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, mereka juga tidak lupa mendoakan keluarga dan teman-teman mereka yang masih berada di Los Angeles. Aku berdoa agar mereka juga mendapatkan hidayah seperti yang kita dapatkan, kata Emily. Ahmad menambahkan, bencana ini adalah ujian dari Allah, tetapi ingatlah, di balik setiap ujian, selalu ada hikmah yang besar. Salah satu warga yang bernama David, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara, aku kehilangan keluargaku dalam kebakaran itu. Tetapi di sini, aku menemukan keluarga baru. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah atas semua ini. Di Mekah, mereka mulai berpikir tentang bagaimana mereka bisa membawa pesan Islam ke dunia, terutama ke kampung halaman mereka di Los Angeles. Kita tidak bisa hanya belajar untuk diri kita sendiri. Kita harus berbagi apa yang telah kita pelajari dengan dunia, kata Robert. Ahmad setuju, kalian semua adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja. Kisah kalian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka mulai menulis pengalaman mereka, membuat catatan harian, dan bahkan merekam video tentang perjalanan spiritual mereka. Mereka berharap suatu hari nanti, kisah mereka bisa menyentuh hati orang lain dan membawa lebih banyak orang kepada kebenaran. Hari-hari mereka di Mekah diisi dengan ibadah, belajar, dan membantu sesama. Mereka merasa bahwa hidup mereka kini memiliki tujuan yang jelas. Emily, yang dulu bekerja sebagai aktris, berkata, aku ingin menggunakan suaraku untuk menyebarkan kebenaran tentang Islam. Dunia perlu tahu bahwa Islam adalah agama cinta dan kedamaian. David, yang dulu seorang pengusaha sukses, kini merasa lebih bahagia dengan kehidupan sederhana. Aku tidak lagi mengejar harta, aku hanya ingin mengejar ridha Allah. Kisah mereka di Mekah terus berlanjut, mereka tahu bahwa jalan di depan masih panjang. Tetapi mereka yakin bahwa dengan bimbingan Allah, mereka bisa melewati segala rintangan. Ahmad berkata kepada mereka, hidayah adalah anugerah, tetapi mempertahankan hidayah adalah tanggung jawab kita. Jadilah muslim yang baik, jadilah cahaya bagi orang lain, dan teruslah belajar. Mereka semua mengangguk dengan penuh semangat, siap untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka sebagai muslim yang baru. Hingga kini, ribuan warga Los Angeles itu masih berada di Mekah, menikmati setiap momen spiritual mereka di Tanah Suci. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka melanjutkan langkah mereka, berdoa agar Allah selalu membimbing mereka di setiap langkah kehidupan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Di bawah langit malam Mekah yang penuh bintang, ribuan warga Los Angeles yang baru saja memeluk Islam merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suara azan yang menggema dari Masjidil Haram menggetarkan hati mereka. Emily, salah satu di antara mereka, memejamkan mata sambil mendengarkan lantunan itu. Rasanya seperti Allah benar-benar memanggilku, katanya perlahan kepada Ahmad. Robert, yang dulunya seorang pendeta, duduk tak jauh dari Emily. Aku pernah memimpin banyak doa sebelumnya, tapi di sini, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, ujarnya. Ahmad tersenyum, kalian kini adalah bagian dari umat Islam, sebuah keluarga besar yang tersebar di seluruh dunia. Di sini, kita semua sama di hadapan Allah, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Setelah menyelesaikan ibadah umroh, kelompok ini memutuskan untuk tinggal lebih lama di Mekah. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendalami Islam lebih jauh. Setiap hari, mereka menghadiri kajian di Masjidil Haram, belajar tentang tauhid, salat, dan kisah para nabi. Emily sering bertanya kepada Ahmad, Ahmad, mengapa Islam begitu menekankan kasih sayang kepada sesama manusia? Ahmad menjelaskan, karena Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagai hambanya, kita diajarkan untuk mencerminkan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Rasulullah juga bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Penjelasan itu membuat Emily tersenyum. Aku ingin menjadi seseorang yang mencerminkan kasih sayang itu. Dunia membutuhkan lebih banyak cinta dan perdamaian. Di Tanah Suci, warga Los Angeles ini juga bertemu dengan jamaah dari berbagai negara. Mereka berinteraksi dengan Muslim dari Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Meskipun bahasa dan budaya mereka berbeda, mereka merasakan ikatan yang kuat sebagai saudara seiman. David, salah satu warga Los Angeles yang baru memeluk Islam, berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa merasa begitu dekat dengan orang-orang yang bahkan tidak bisa berbicara dalam bahasaku. Islam benar-benar menyatukan kita semua. Ahmad menambahkan, itulah keindahan Islam, kita semua adalah bagian dari satu umat, terlepas dari warna kulit, bahasa, atau asal-usul. Salah satu pengalaman paling mendalam bagi kelompok ini adalah ketika mereka mengunjungi Padang Arafah. Meskipun bukan musim haji, mereka merasa tempat itu membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Robert berdiri di tengah padang pasir, memandang cakrawala yang luas. Di tempat ini, aku merasa kecil di hadapan Allah. Aku menyadari betapa aku membutuhkannya dalam setiap langkah hidupku. Emily menambahkan, aku ingin memanfaatkan hidupku untuk menyembah Allah dan membantu sesama. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan lamaku yang hanya mengejar duniawi. Setelah beberapa waktu di Mekah, kelompok ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah, kota Nabi Muhammad. Di sana, mereka mengunjungi Masjid Nabawi dan berziarah ke makam Rasulullah. Saat memasuki Masjid Nabawi, Emily menangis. Ahmad, aku merasa seperti berada di dekat seseorang yang sangat aku rindukan, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Ahmad menjawab, Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Cintanya kepada umatnya begitu besar, bahkan hingga saat-saat terakhir hidupnya, beliau memikirkan kita. Kita semua memiliki hubungan yang istimewa dengannya. Di Madinah, mereka belajar lebih banyak tentang kehidupan Nabi Muhammad, perjuangannya menyebarkan Islam, dan bagaimana beliau menghadapi berbagai tantangan dengan sabar dan penuh kasih sayang. Hari-hari mereka di Tanah Suci diisi dengan refleksi dan pembelajaran. Mereka mulai memahami bahwa hidup mereka sebelumnya dipenuhi dengan hal-hal yang sia-sia. David, yang dulunya seorang pengusaha sukses, berkata, aku menghabiskan hidupku untuk mengejar uang dan status. Tapi di sini, aku menyadari bahwa yang benar-benar penting adalah hubungan kita dengan Allah dan bagaimana kita memperlakukan sesama. Emily, yang dulunya seorang aktris, menambahkan, aku selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Tapi di sini, aku merasa bahagia hanya dengan berzikir kepada Allah. Di Tanah Suci, mereka mulai merancang rencana untuk masa depan. Mereka ingin membangun komunitas Muslim yang kuat di Los Angeles ketika mereka kembali. Robert berkata, kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat kita. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama cinta, perdamaian, dan keadilan. Ahmad mendukung ide itu. Kalian adalah duta Islam sekarang. Dengan perilaku kalian, kalian bisa menunjukkan keindahan Islam kepada orang lain. Meskipun mereka merasa nyaman di Tanah Suci, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari dan banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Emily berkata, aku ingin tinggal di sini selamanya, tapi aku tahu, aku harus kembali dan membawa pesan ini kepada dunia. Ahmad menambahkan, hidayah adalah awal, bukan akhir. Tugas kita adalah terus belajar, terus mendekat kepada Allah, dan terus membawa manfaat bagi sesama. Hingga kini, ribuan warga Los Angeles itu masih berada di Tanah Suci, menikmati setiap momen spiritual mereka di Mekah dan Madinah. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka sebagai Muslim baru adalah perjalanan yang panjang, tetapi mereka siap menghadapinya dengan penuh keyakinan dan semangat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am, ayat 125. Para mualaf dari Los Angeles mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kehidupan mereka di Amerika. Meskipun hati mereka terasa berat meninggalkan Mekah dan Madinah, mereka tahu bahwa tugas besar menanti mereka. Emily, yang selama ini merasakan kedamaian luar biasa di Tanah Suci, berkata kepada Ahmad, aku merasa seperti meninggalkan rumahku yang sebenarnya. Ahmad tersenyum dan menjawab,
Mekah dan Madinah akan selalu menjadi rumah kita. Tetapi ingatlah, Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat yang bermanfaat dimanapun kita berada. Mungkin disinilah kalian mendapatkan hidayah, tapi tugas kalian adalah menyebarkan kebaikan itu ke seluruh dunia. Hari terakhir mereka di Masjidil Haram diisi dengan tangisan, doa, dan rasa syukur. Di bawah naungan Ka'bah, Emily, Robert, dan yang lainnya berdoa agar Allah membimbing mereka di jalan yang lurus. Robert, yang dulunya seorang pendeta, berkata kepada kelompoknya, "Aku merasa seperti hidupku baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang menunggu kita di Los Angeles. Tetapi aku tahu kita tidak akan pernah sendirian. Allah selalu bersama kita." Ahmad, yang telah menjadi pembimbing mereka, memberi pesan terakhir. Ingatlah, Islam adalah agama kasih sayang. Tunjukkan Islam melalui perbuatan kalian. Jadilah contoh yang baik bagi masyarakat di sekitar kalian. Dan jangan lupa, teruslah belajar dan perbanyak doa. Setibanya di Los Angeles, mereka disambut oleh keluarga dan teman-teman mereka yang penasaran dengan perubahan yang mereka alami. Banyak dari mereka yang terkejut melihat kedamaian di wajah orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Emily mengundang keluarganya ke rumah untuk menceritakan perjalanannya. "Aku tahu ini mungkin sulit bagi kalian untuk memahami, tapi aku merasa seperti menemukan tujuan hidupku. Islam mengajarkanku untuk hidup dengan cara yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bermakna." Robert juga mulai berbicara di depan komunitasnya, menjelaskan bagaimana perjalanan spiritualnya telah mengubah hidupnya. "Aku dulu berpikir bahwa aku tahu segalanya tentang Tuhan. Tetapi di Mekah aku belajar bahwa ada begitu banyak yang belum aku pahami. Islam membuka mataku terhadap kebenaran yang sebenarnya." Para mualaf ini mulai membangun komunitas Muslim di Los Angeles. Mereka mendirikan pusat belajar Islam, mengadakan kajian, dan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin tahu lebih banyak tentang agama mereka. Ahmad, yang tetap menjadi pembimbing mereka, sering datang untuk memberikan ceramah dan mendukung mereka dalam menghadapi tantangan. "Jangan pernah takut untuk berdiri teguh dalam kebenaran," katanya dalam sebuah pertemuan. "Allah selalu bersama kalian selama kalian tetap pada jalannya." Dengan semangat baru, Emily, Robert, dan warga lainnya mulai aktif dalam kegiatan sosial di Los Angeles. Mereka memberikan bantuan kepada korban kebakaran, membantu mereka membangun kembali rumah mereka, dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap sesama. Emily berkata, "Kita tidak bisa hanya berbicara tentang Islam. Kita harus menunjukkan Islam melalui tindakan kita. Hanya dengan begitu orang-orang akan melihat keindahan agama ini." Robert menambahkan, "Ketika kita membantu orang lain tanpa pamrih, kita mencerminkan kasih sayang Allah kepada umatnya. Itulah cara terbaik untuk berdakwah." Melalui tindakan mereka, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar tentang Islam. Beberapa teman dan keluarga mereka mulai bertanya tentang Al-Quran, Nabi Muhammad, dan ajaran Islam. David, yang dulunya sangat skeptis terhadap agama, kini menjadi salah satu pendukung terbesar komunitas Muslim di Los Angeles. "Aku dulu berpikir bahwa agama hanya membatasi kebebasanku. Tapi sekarang aku tahu bahwa Islam adalah jalan menuju kebebasan sejati, bebas dari kebingungan dan kehampaan hidup." Tahun-tahun berlalu, dan komunitas Muslim di Los Angeles tumbuh semakin kuat. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci, kali ini untuk menunaikan ibadah haji. Emily, yang kini menjadi seorang ibu, berkata kepada anak-anaknya, "Ketahuilah bahwa hidup kita berubah karena kebakaran besar itu. Allah memberikan ujian besar kepada kita, tetapi dari ujian itu, kita menemukan hidayah yang luar biasa." Robert, yang kini menjadi pemimpin komunitas, menambahkan, "Kita mungkin kehilangan banyak hal dalam kebakaran itu, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, iman." Kisah ribuan warga Los Angeles yang mendapatkan hidayah setelah kebakaran besar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menjadi bukti nyata bahwa di balik setiap musibah, selalu ada hikmah yang besar. Ahmad, yang masih mendampingi mereka, berkata dalam sebuah ceramah terakhirnya, "Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia selalu memberi kita kesempatan untuk kembali kepadanya, bahkan melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga. Kalian adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja." Dan dengan itu, perjalanan spiritual mereka diakhiri dengan sebuah awal yang baru. Mereka terus menyebarkan kebaikan, memperjuangkan perdamaian,
dan hidup sebagai muslim yang taat, menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama cinta, kasih sayang, dan kedamaian. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-Nya. Quran Surah Ibrahim ayat 7.